Biarlah orang menyebutku anak arang jada. Nak 1000 masalah. Aku lahir dari keluarga melimpah, tapi hidup berkuasa. Namaku Halimun Najam. Nama yang tak berpengharapan. Karena hanya mencatat sebuah kegelapan. Gelap saat kelahiran. Ibuku. Aku lahir dari rahim ibu modern. Wanita yang lebih suka single parent. Tapi aku tak puas. Ibuku laut lepas membuatku kandas. Karena itu, sungguh aku merana. Dan sungguh aku tak bisa mengeja apa arti kata modern dalam kata mereka. Ibuku orangnya dinamis. Lenggok penampilannya selalu melipis. Ibuku orangnya juga progresif. Tingkahnya pun agresif. Ibuku seorang wanita karir. Tapi ironisnya sering lepas pikir. Dia berpuluh-puluh aktivitas, tapi hidupku tak pernah tuntas. Rapuh dan getas oleh ombak kehidupan yang ganas. Kasih sayangku telah hilang, terbang bersama genderang perang. Ibuku menelan cintaku, menghapus kasihku. Bapakku, ya, Arya Baru Penjalu, seorang mantan pejuang zaman pergolakan, lantas jadi pengusaha peradaban. Ia mengelola hutan, membabaknya atas nama penghijauan, atas nama pembangunan, tentu demi sebuah pendapatan. Ya, Baru Penjalu. Lelaki itu mengalir dalam darahku. Meski tak tertulis dalam akte lahirku, lelaki aku teralir darah gelap itu. Ia telah berlari, memungut wanita seksi untuk puaskan birahi. Tak kusangka itu surga ayah. Dalam ranjang yang megah, penuh peluh dan isar. Sebab menurut si pembawa kita, itu semua sudah terjawab. Surgalah tempat yang dahsyat dan tempat berkumpulnya sejuta nikmat. Oh, ayah ibuku sesat, ayah ibuku laknat, dan aku tak mampu berbuat. Sebab tubuh ini bagaikan ketupat yang sudah terbentuk dan menjadi lumat padat. Kalau Adam dalam selempang zaman ternyata masih terajut dalam dosa. Tak ada pilihan lain bagi manusia kecuali mengikuti takdirnya atau menolaknya dan menjadi malaikat penjaga surga. Tak hiraukan martabat yang musnah. Ya, namaku Halimun Najam. Kau tahu? Halimun adalah kegelapan. Dan kurun waktu adalah tempat manusia merentang harapan. Semua
Namaku Halimun Najam. Lahir atas nama rahim pembangunan. Dan dipersatukan oleh nafas kesemuan. Kesemuan pembangunan. Pembangunan yang penuh dengan duka. Pembangunan yang penuh dengan noda. Dan ulah generasi yang lupa. Namaku Halimun Najam. Nama yang kelam. Tetapi aku tak punya pendirian. Semoga zaman nanti berubah. Karena aku sekian lama tabah. Ayahku aparat. Ayahku pejabat. Zaman yang penuh duniawi. Semua orang saling mendahului. Dan korupsi sulit diurai. Sulit dicermati. Sulit dilintas dan sulit diberantas. Sebab memang telah dikemas oleh Gusti yang Maha Kemas. Ya, pejabat pun hobi membahas. Memang martabat telah semburat, pudar warna berubah cat. Orang itu, ya, Arya Baru Panjalu. Ya, Baru Panjalu. Lelaki itu mengalir dalam darahku. Meski tak pernah tertulis dalam akte lahirku. Lelaki aku teralir darah gelap itu. Baru Panjalu orang hebat. Bukan rakyat pun ikuti babat. Tapi tidak seorang pun yang sambat. Ketika semua hutan dibabat, hewan yang menghuni tercekat, dan banyak yang sekarat. Orang yang menghuni pun tidak kuat, akhirnya banyak yang meninggal. Sungguh, Baru Panjalu jumawa, lingkungan hutan pun binasa, berkuasa segala nyawa. Dari tambang, air, laut, dan juga udara aman oleh tawa. Baru Panjalu lelaki perkasa, Baru Panjalu lelaki perkosa. Aku tidak peduli sumpah kiamat. Namaku Halimun Najam. Lahir dari sebuah kesaksian sejarah. Kesaksian sejarah yang ponggah. Kekuasaan dipertaruhkan, tak sungkan berlaku kejam. Ini telah terjadi. Korupsi di sana dan di sini. Sebuah pertanda kutukan untuk generasi yang selalu mengokohkan diri sebagai yang paling suci, yang mengagungkan sejarah tanpa berburu hikmah dari kisah sejarah para pejuang yang telah terhimpit resah. Jika kini praharaku adalah luka hidupku, bukan luka orang terdahulu yang menentukan jalan hidup generasiku. Prahara hidup pemudaku, maka inilah pengingkaran itu. Kemunafikan akan sebuah kealpaan. Orang-orang yang selalu mengagungkan pembangunan dan juga pembangunan, tapi lupa akan amanat sebuah pembangunan dan juga hakikat sebuah pembangunan. Aku tidak peduli sumpah kiamat. Baru Panjalu di bangku zaman bejat. Ia korupsi martabat dan rakyat tekad perusahaannya digugat. Tambang pun diperebutkan rakyat. Katanya dulu adalah tanahul hayat. Baru Panjalu tidak lagi hebat.
ayahku tak lagi selamat. Ia kini terlipat, tak lagi nikmat. Setelah 3 periode menjabat, sungguh aku peduli amat. Kenikmatan sebuah jabatan di zaman edan, penuh dengan keanifan, penuh dengan kesemuan, dan penuh dengan kemunafikan. Aku tidak peduli semua yang telah terjadi, sebab kasih sayang pun ia korupsi. Mulai dari penghujatan, demo, dan juga selembaran berada di sepanjang perjalanan. Akhirnya ayahku menyerah di pengadilan, dan ia akan menjalani sebuah hukuman. Kata seorang jaksa, ayahku terbukti gelapkan uang negara yang jumlahnya miliaran rupiah. Oh, duit miliaran rupiah, kemana kau sembunyi? Apa kau sembunyi di gedung mewah? Atau kau terbuang di judi gala? Atau kau berada di celah wanita serakah? Sungguh, aku tidak tahu. Aku anaknya gontai payah, berjalan pun tidak terarah. Tapi biarlah, karena aku masih punya Gusti yang kusembah. Dan hidup ini tidak perlu serakah.